Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi melalui video ini yang nantinya saya akan menyampaikan beberapa hal yang terkait dengan mata kuliah yang saya ampu. Perkenalkan, sebelumnya saya Dr. Yopi Kusmiati MSI, dosen Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta di program studi Komunikasi dan Penyiaran Islam atau yang lebih sering disingkat dan dikenal dengan Prodi KPI. Alhamdulillah di semester ini saya mengampu mata kuliah Komunikasi Antar Pribadi karena saya memang mengampuhnya mata kuliah komunikasi antar pribadi sesuai dengan bidang keilmuan saya, ilmu komunikasi, dan mata kuliah psikologi komunikasi. Untuk kali ini saya akan berbicara hanya pada tataran pengantar, artinya yang berkaitan dengan dasar-dasar komunikasi antar pribadi. Karena ini baru pertemuan kita yang kedua setelah minggu lalu kita sudah memulai perkuliahan dengan perkenalan dan melakukan kontrak belajar. Nah, seperti yang saya sampaikan di pertemuan pertama, mohon maaf, bahwa di pertemuan yang kedua ini saya akan menyampaikan dasar-dasar tentang komunikasi antar pribadi yang berkaitan dengan hakikat dan definisi komunikasi antar pribadi. Baik, anak-anak semuanya mahasiswa KPI, baik yang semester 4, semester 2, ataupun semester 6, yang insya Allah masih selalu semangat ya untuk kuliah di masa pandemi ini. Saya yakin kalian masih sangat optimis untuk menyelesaikan perkuliahan kita meskipun kita melakukan perkuliahan secara daring sudah dari mulai 3 semester ini ya, dari tahun kemarin. Tapi insya Allah proses pembelajaran kita tidak akan terhambat karena kita sebagai orang komunikasi bisa benar-benar memanfaatkan teknologi komunikasi yang seperti saat ini kita alami dan kita pergunakan bersama. Baik, anak-anak ataupun adik-adik mahasiswa semuanya, ketika kita berbicara tentang komunikasi antar pribadi, pasti di benak kita itu kan kita sudah terbayang ya bahwa kita akan melakukan komunikasi dengan seseorang ataupun dengan satu individu. Karena kalau kita sudah mendengar kata komunikasi antar pribadi, berarti kita akan melakukan komunikasi antara individu kita dengan individu yang lain. Sehingga hakikatnya komunikasi antar pribadi itu ya artinya komunikasi yang dilakukan oleh satu orang kepada orang yang lain. Nah, di sini nanti kita akan mempelajari banyak hal, tidak hanya berkaitan dengan bagaimana cara kita berkomunikasi dengan orang lain, tetapi kita juga bisa mempelajari apa sih tahapan-tahapan komunikasi yang akan kita lakukan ketika kita melakukan komunikasi dengan orang lain. Kemudian kita juga bisa bisa mengetahui karakter dari orang yang sedang kita ajak berkomunikasi. Kita juga bisa memberikan penilaian tentang hubungan kita kepada orang tersebut. Apakah kita memang berhubungan hanya sebatas teman kenal yang baru kenal gitu ya, atau teman baik, atau sudah menjadi sahabat. Nah, itu bisa kelihatan nanti dari cara kita berkomunikasi kepada orang lain. Baik, sebelum kita sampai ke situ, karena tadi yang sudah saya tekankan bahwa kita masih akan mengetahui tentang dasar-dasar komunikasi antar pribadi, saya akan mereview terlebih dahulu, atau kita mencoba merefresh kembali pemikiran kita dan pemahaman kita yang terkait dengan komunikasi. Apalagi ini kan kita sudah habis
libur 2 bulan ya. Siapa tahu ada yang lupa apa sih komunikasi itu. Jadi sebelum kita masuk kepada komunikasi antar pribadi, baiknya kita merefresh bersama, mereview bersama, apa sih komunikasi itu? Apakah komunikasi memang hanya sebatas berbicara saja, atau komunikasi memang hanya obrolan saja yang dilakukan antara satu orang dengan orang lain. Tetapi ternyata komunikasi tidak sesempit itu ya, tidak sesingkat itu pemahaman kita tentang komunikasi. Baik, saya akan mengingatkan kalian bahwa dalam ilmu komunikasi, ketika kita melakukan komunikasi kepada orang lain, itu kan berarti ada proses berbagi. Jadi di sini bukan berbagi sedekah ya, bukan berbagi harta juga atau berbagi uang, tetapi kita berbagi makna. Apa yang kita sampaikan itu kan pasti selalu ada maknanya. Jadi kita berbagi makna kepada orang lain, baik melalui perilaku verbal kita ataupun perilaku non verbal. Nah, ini menurut Peto dan West dikatakan dalam teorinya itu bahwa memang komunikasi itu adalah proses berbagi makna melalui verbal dan non verbal. Jadi ketika kita melakukan komunikasi verbal, kita berbicara, ngobrol dengan orang lain, berarti kita sudah melakukan komunikasi. Atau ketika kita melirik seseorang gitu kan dengan lirikan seperti ini, atau tersenyum kepada orang lain, atau kita hanya melambaikan tangan kepada orang lain gitu kan dengan isyarat say hello. Nah, ini juga berarti kita sudah berkomunikasi kepada orang lain. Kita menunjukkan bahwa memang kita sedang melakukan komunikasi kepada orang tersebut. Nah, selain itu kita juga perlu melihat pengertian komunikasi apa yang disampaikan oleh Jean Paul. Ya, kalau Jean Paul itu menurutnya komunikasi itu kan bagaimana ada proses perpindahan informasi atau proses perpindahan pengertian kepada orang lain dengan menggunakan simbol-simbol yang sama. Nah, ini yang perlu kita pahami, mengapa kita harus menggunakan simbol-simbol yang sama ketika kita memberikan informasi atau kita memberikan pengertian kepada orang lain. Ya, karena kalau kita tidak menggunakan simbol yang sama yang dimaknai oleh orang lain, kita tidak akan bisa berkomunikasi dengan baik atau tidak bisa berkomunikasi dengan efektif. Karena kadang-kadang penggunaan simbol antara satu orang dengan orang lain itu kan maknanya berbeda ya. Apalagi kalau kita berbicaranya dengan orang yang berbeda budaya dengan kita, berbeda daerah dengan kita, apalagi kalau berbeda negara, yang tentunya masing-masing simbol dari suatu daerah, dari suatu negara atau dari suatu tempat itu memiliki arti yang berbeda-beda. Sehingga yang harus diperhatikan ketika kita menggunakan suatu simbol saat berkomunikasi, kita harus memastikan terlebih dahulu kepada lawan bicara kita bahwa memang simbol yang kita gunakan itu sama maknanya dengan simbol yang mereka gunakan. Makanya di sini menurut Jean Paul ini, dia mendefinisikan bahwa komunikasi itu adalah transmisi, ada proses transmisi informasi, transmisi pengertian yang menggunakan simbol-simbol yang sama. Nah, itu. Kemudian kalau kita melihat komunikasi dari sudut pandang psikologis, nah ini kita juga perlu nih melihat, karena komunikasi antar pribadi ini sangat berkaitan erat dengan psikologi ya, karena kita lebih banyak menggunakan psikologi komunikasi. Jadi kalau menurut pandangan Dance, salah satu ilmuwan psikologi juga yang kemudian dia lebih banyak membahas tentang ilmu komunikasi, dia mengatakan sebenarnya
komunikasi itu kan bagaimana suatu usaha menimbulkan respon, artinya menimbulkan respon dari orang lain melalui lambang-lambang verbal, yang dimana lambang-lambang tersebut itu adalah suatu stimulus. Nah, mengapa dikatakan suatu stimulus ya? Ketika kita menggunakan suatu lambang, ketika kita menggunakan suatu simbol, tapi itu tidak menjadi stimulus bagi orang lain, berarti kan komunikasi tidak akan terjadi. Nah, bagaimana komunikasi itu terjadi? Ya ketika memang lambang-lambang itu bisa menjadi stimulus, artinya menjadi rangsangan bagi orang lain ya. Jadi orang lain itu terangsang untuk melihat simbol tersebut. Misalnya ketika kalian tadi yang saya contohkan, ketika kalian ingin menyapa seseorang dengan melambaikan tangan. Kalian melambaikan tangan ke teman kalian mungkin yang jaraknya agak lumayan jauh dari kalian. Nah, kalau memang lambaian tangan kalian itu tidak direspon oleh teman kalian yang tadi kalian say hello gitu ya, yang tadi kalian lambaikan, yang kalian mungkin panggil gitu melalui simbol lambaian tangan kalian, ini kan tidak akan terjadi komunikasi karena kan teman kalian tidak merespon ya. Bisa jadi memang dia tidak melihat lambaian tangan kalian. Nah, ketika lambaian tangan kalian itu dilihat dengan baik oleh teman kalian, kemudian dia meresponnya, meski misalnya dia hanya merespon dengan senyum atau dengan anggukan kepala, atau mungkin juga dia langsung merespon dengan lambaian tangan juga gitu ya. Nah, ini berarti itu sudah terjalin komunikasi antara kalian dengan orang lain. Nah, dari sini kita bisa mengetahui bahwa banyak hal perilaku yang bisa kita lakukan untuk mengajak orang berkomunikasi, tidak hanya langsung menyebutkan namanya atau mengajak dia langsung yuk kita komunikasi yuk, tidak harus seperti itu. Jadi dengan kalian cukup tertawa saja, cukup tersenyum saja, atau dengan lirikan mata saja, itu adalah suatu isyarat bahwa kalian ingin mengajak orang berkomunikasi. Nah, oleh karena itu Wellstrom mengatakan bahwa komunikasi antar manusia itu sering diartikan dengan pernyataan diri kita yang paling efektif. Jadi bagaimana kita bisa menyatakan kepada orang lain semua hal yang berkaitan dengan diri kita, yaitu melalui komunikasi. Bisa dengan komunikasi lisan, bisa dengan tulisan. Artinya dengan misalnya kalau dengan tulisan, dengan membuat status saja seperti yang mungkin sekarang kalian sudah banyak lakukan ya di zaman medsos sekarang. Kalian membuat status di Facebook, menulis hal-hal yang berkaitan dengan diri kalian di akun Instagram kalian misalnya, atau di status WhatsApp kalian. Nah, itu kan juga suatu pernyataan diri kalian. Apalagi kadang-kadang kalau anak muda kan yang sangat lebih ini ya, kata-katanya itu lebih ekspresif, langsung bisa menunjukkan emosinya. Aduh, saya lagi males banget ini. Aduh, saya lagi seneng banget gitu kan. Nanti dengan emot mata-mata love atau dengan emot tertawa yang lebar gitu kan. Nah, ini kan itu sebenarnya sudah suatu pernyataan diri kalian kepada orang lain bahwa oh, pada saat itu I'm happy gitu. Saya sedang bahagia, atau pada saat itu saya sedang bad mood, ini sedang kesel sama orang gitu kan. Nah, ini juga pernyataan diri kalian kepada orang lain. Namun intinya ketika kita berkomunikasi itu kan berarti kita memberikan informasi-informasi yang berkaitan dengan diri kita kepada orang lain. Makanya tadi ada dikatakan bahwa komunikasi itu kan suatu proses pengalihan informasi kepada orang lain.
Jadi informasi apapun yang berkaitan dengan kalian, entah rasa senang, rasa bahagia, atau hanya menyampaikan informasi yang singkat gitu kan, atau tadi hanya menyapa teman sekadar mengucapkan assalamualaikum, itu juga sudah komunikasi. Namun yang jelas tadi dari beberapa pengertian komunikasi yang sudah saya sampaikan, dan mudah-mudahan juga sudah kalian pahami bahwa komunikasi itu tidak hanya dilakukan dengan lisan, tetapi juga dengan tulisan dan bisa juga dengan menggunakan simbol. Nah, simbol ini kan juga banyak hal ya. Simbol-simbol misalnya berkaitan dengan bahasa tubuh. Dengan bahasa tubuh kita yang kita gunakan, itu kan juga simbol. Seperti misalnya kalau kalian sedang marah gitu kan, ini kan bahasa tubuh kan sudah itu kan berarti mana kan kalian sedang marah gitu. Atau ketika kalian sedang senang, itu kalian bisa menunjukkan bahasa tubuh kalian yang selalu tersenyum, selalu tertawa, mengajak teman kalian juga ikut tertawa gitu, atau mungkin dengan bernyanyi. Nah, itu kan banyak bahasa tubuh yang menunjukkan ekspresi perasaan orang yang sedang dia alami. Atau bisa juga dengan gaya penampilan. Nah, gaya penampilan itu baik dari penampilan pakaiannya, penampilan cara berjalannya gitu, itu kan akan kelihatan juga. Dari cara berpakaian seseorang, seringkali orang bisa menilai bagaimana orang tersebut. Ada orang yang ketika sedang punya banyak masalah gitu ya, itu nanti dia berpakaiannya itu acak-acakan, semrawut gitu. Apalagi kalau anak-anak mahasiswa tuh sukanya. Kalau yang sedang putus pacar gitu kan, sedang stres, nah itu nanti pakaiannya semrawut lah, bajunya kumel gitu, atau mungkin rambutnya acak-acakan. Ini menunjukkan oh ini berarti orang ini sedang punya masalah. Tapi kalau dia yang sedang tidak punya masalah, mungkin berpakaiannya bisa lebih rapi, necis gitu ya, pakaian yang licin habis digosok. Nah, ini kan akan berbeda, akan terlihat. Sehingga orang jangankan orang komunikasi gitu ya, orang awam saja seringkali menilai seseorang itu dari pakaiannya, dari penampilannya. Meskipun sekarang penampilan itu sudah banyak juga disalahgunakan orang ya, mungkin karena dia tahu nih teorinya bahwa penampilan itu menunjukkan kepribadian seseorang, akhirnya disalahgunakan. Misalnya pencopet di busway, pencopet di kereta itu pakai kemejanya rapi, pakai jas gitu kan, ternyata dia nyopet. Ini untuk untuk menutupi keaslian dia gitu. Nah, ini tapi kita tidak berbicara tentang itu, tapi artinya kita berbicara bahwa memang penampilan seseorang, bahasa tubuh seseorang, gaya seseorang itu juga bisa mengkomunikasikan siapa orang tersebut. Seperti itu. Oke. Baik, setelah kita berbicara tentang tadi lebih kepada definisi komunikasi ya, yang kita harus pahami juga sebelum kita masuk kepada komunikasi antar pribadi, bahwa komunikasi itu melibatkan ekspektasi atau harapan ya, melibatkan persepsi, artinya persepsi kita terhadap stimulus ataupun terhadap rangsangan yang kita terima tadi. Karena persepsi orang kan bisa berbeda-beda. Bisa dikatakan juga pandangan ya, pandangan seseorang itu seperti apa. Apa sih pandangan dia terhadap respon yang dia terima itu. Sehingga dalam komunikasi selalu melibatkan persepsi. Kemudian juga ada pilihan. Nah, pilihan di sini maksudnya pilihan apakah kita
akan memberikan respon terhadap stimulus yang kita terima ataupun tidak. Ini kan juga satu pilihan, sehingga kita secara individu tidak bisa juga memaksakan diri kita untuk harus berkomunikasi kepada seseorang, misalnya kepada si A gitu ya. Kita nggak bisa memaksakan kalau ternyata si A memang memilih untuk tidak berkomunikasi kepada kita ya, karena komunikasi itu pilihan. Kita bebas untuk memilih dengan siapa kita bisa berkomunikasi, dengan siapa kita tidak bisa berkomunikasi, atau apa kita bisa juga menentukan apakah kita mau merespon orang tersebut atau tidak, karena tadi ada pilihan. Kemudian komunikasi juga melibatkan tindakan. Jadi ada tindakan, artinya ada feedback yang akan diberikan seseorang. Apakah memang orang itu bisa memberikan feedback terhadap rangsangan yang dia terima atau tidak. Apakah misalnya tadi ketika dia dipanggil oleh kalian, apakah dia akan mendekati kalian atau tidak. Nah, ini kan suatu tindakan. Proses berjalannya dia dari tempat yang tadi lumayan jauh dari kalian, kemudian mendekat kepada kalian, itu kan suatu tindakan. Kemudian komunikasi juga melibatkan penafsiran. Nah, artinya penafsiran itu bisa dikatakan juga dugaan ya. Kita kan ketika menerima suatu pesan dari seseorang, itu kan banyak tafsiran-tafsiran yang muncul dari diri kita gitu ya. Ada asumsi, kenapa sih dia ngirim pesan ini apa sih maksudnya. Apalagi kalau ternyata ada teman yang jarang-jarang kirim pesan gitu, kemudian kirim pesan, ini dia tumben sih ngirim pesan, maksudnya apa. Nah, itu akhirnya memunculkan penafsiran-penafsiran dalam diri kita. Namun yang perlu kita tekankan juga bahwa dalam komunikasi ini esensinya itu terletak pada proses. Jadi di komunikasi itu kan ada prosesnya ya, tidak hanya langsung blok jalan tiba-tiba gitu kan, tapi ada prosesnya. Ya prosesnya yang tadi, dari mulai ada si komunikator yang mengirimkan pesan kepada komunikan, kemudian ada penerimanya yang kita sebut dengan komunikan, orang yang menerima pesan tersebut, ada pesan yang dikirimkan, kemudian ada media yang kita gunakan. Jadi seorang manusia itu memang, kalau ahli komunikasi mengatakan we cannot not communicate. Jadi nggak ada orang yang bisa tidak berkomunikasi. Pasti setiap orang itu akan melakukan komunikasi, baik tadi dengan komunikasi verbal ataupun non-verbal, bisa melalui suara ataupun melalui kata-kata. Nah, kalau tadi kita sudah melakukan proses komunikasi, maka di situ juga menurut beberapa pakar, kita itu tidak hanya menciptakan suatu pesan ya, tidak hanya menciptakan pesan, tidak hanya memindahkan pesan atau tidak hanya mengirimkan informasi, tetapi kita itu juga sebenarnya secara tidak langsung itu sudah memposisikan diri kita sebagai suatu tempat di hati orang lain. Jadi memberikan diri kita itu sebagai tempat kepada orang lain ataupun kepada pikiran orang lain, baik melalui hatinya ataupun melalui pikirannya. Maka kalau dalam psikologi komunikasi, ketika kita berkomunikasi itu selalu melibatkan afeksi dan kognisi kita, pikiran dan hati kita. Karena ketika kita berkomunikasi, ya berarti kita kan bisa memberikan hati kita kepada orang lain pun juga kan berarti menempatkan diri kita di hatinya dan menempatkan diri kita di pikirannya. Begitu juga kita kan akan langsung masuk tuh dengan siapa kita berkomunikasi, pesan apa yang kita terima, itu kan langsung masuk ke memori kita, yang satu saat mungkin kita akan merecallnya kembali, memanggil pesan-pesan yang sudah tersimpan di dalam memori kita. Nah, itu makanya dalam komunikasi yang secara luasnya, berarti kita itu bagaimana sih kita meletakkan diri kita, bagaimana kita memberikan hati kita kepada orang lain,
bagaimana juga kita berbagi pikiran kita kepada orang lain. Nah, makanya di dalam komunikasi antar pribadi itu, ataupun dalam komunikasi secara umum ya, setidaknya seorang komunikator itu atau seorang individu itu bisa berusaha bagaimana caranya dia membangkitkan respon kepada penerima. Ya tadi, karena kalau tidak ada respon kan maka tidak akan berlangsung komunikasi kita dengan orang lain, sehingga kita perlu adanya respon. Nah, ini salah satu tugas kita sebagai seorang komunikator, misalnya sebagai orang yang akan memulai komunikasi terlebih dahulu, bagaimana kita bisa membangkitkan respon dari orang lain tersebut. Artinya jangan sampai ketika kita berkomunikasi ternyata orang lain tidak merespon. Misalnya contohnya seorang dosen gitu kan, sudah join di Zoom, kemudian langsung berbicara, langsung menjelaskan babi bu bebo gitu kan secara panjang lebar, tapi ternyata tidak direspon oleh mahasiswanya. Nah, itu berarti sang dosen ini tidak bisa membangkitkan respon dari mahasiswa. Nah, jadi salah satu caranya ya kita harus bisa membangkitkan respon dari orang yang akan kita ajak berkomunikasi. Misal ketika kita mau memulai komunikasi, tidak tadi kita memanggil namanya terlebih dahulu, atau kita menyebutkan nama kita gitu kan, atau kita memanggilnya atau apalah, hal-hal dengan mengucapkan salam atau dan lain-lainnya, sehingga kita bisa memastikan bahwa orang yang akan kita ajak berkomunikasi itu memang bisa mendengarkan pesan kita, kemudian bisa menerima pesan kita. Selanjutnya dia akan memberikan respon atau feedback kepada kita. Karena kalau kita melihat dari proses komunikasi ya, proses komunikasi yang disampaikan oleh Bernardo Attias itu kan dia menyampaikan bahwa ketika komunikasi itu terjadi berarti kita itu membuat orang lain mengambil bagian, menanamkan atau mengalihkan berita dan gagasan, serta kita mengatur kebersamaan untuk membuat orang lain itu terlibat dalam komunikasi. Jadi tadi selain menempatkan diri tadi, tapi kita juga memang benar-benar bisa melibatkan orang lain itu kepada diri kita dalam komunikasi kita, sehingga ketika orang sudah merasa terlibat kepada kita, maka dia juga akan mengambil peran, akan memposisikan diri kita sebagai komunikan atau orang yang kita ajak untuk berkomunikasi. Seperti itu ya, tentang review kita mengenai definisi komunikasi ataupun proses komunikasi. Sekarang kita ke komunikasi antar pribadi. Kalau tadi kita sudah lebih paham kembali atau sudah mengingat kembali pengertian dari proses komunikasi, berarti kita akan lebih mudah untuk memahami tentang komunikasi antar pribadi. Yang seperti yang tadi saya sampaikan di awal, komunikasi antar pribadi itu kan berarti komunikasi yang dilakukan oleh satu individu dengan individu yang lain, atau komunikasi yang dilakukan oleh satu orang dengan orang lain. Nah, kalau kita melihat kepada beberapa definisi komunikasi antar pribadi, ternyata komunikasi antar pribadi ini bisa didefinisikan berdasarkan berbagai aspek. Yang pertama, kita melihatnya dari aspek komponen ya, ataupun komponensial. Ini kalau De Vito menyebutkannya komunikasi antar pribadi berdasarkan komponensial, dari komponen. Artinya apa yang dimaksudkan De Vito di situ, bahwa komunikasi antar pribadi itu adalah satu hal yang terjadi dengan
mengamati komponen-komponen utamanya yang di sana memberikan dampak ataupun memberikan peluang umpan balik secara segera. Nah, apa yang dimaksud dengan komponen dalam komunikasi antara pribadi ini? Ya, komponennya itu kan berarti komponen yang ada dalam proses komunikasi. Ada komunikator, ada komunikan, ada pesan, ada media, ada saluran, dan ada feedbacknya. Nah, komponen-komponen inilah yang harus ada dalam komunikasi antar pribadi. Ya, kalau misalnya tidak ada komunikan, berarti kan kita tidak bisa melakukan komunikasi antar pribadi. Sama saja kita berarti berkomunikasi dengan diri kita sendiri. Artinya itu bukan antar pribadi, tapi lebih kepada intra pribadi, karena tidak ada komunikan yang mendengar kita. Atau tidak ada orangnya, ada saya dan ada Anda gitu ya, kita berdua. Tetapi tidak ada pesan yang kita sampaikan, tidak ada informasi yang kita bagikan, tidak ada obrolan artinya di antara kita ya. Kalau tidak ada pesan yang disampaikan, tidak ada informasi, tidak ada apapun antara kita, hanya duduk diam ya, seperti orang yang sedang menunggu di halte busway gitu kan, yang asik dengan HP masing-masing, tidak ada komunikasi, ya berarti tidak akan pernah terjadi komunikasi antar pribadi, karena di situ tidak ada proses pemindahan pesan ataupun informasi. Jadi komponen-komponen komunikasi itu harus ada ketika kita melakukan komunikasi antar pribadi. Sehingga tadi definisi komunikasi antar pribadi ini disebutkan bahwa prosesnya itu suatu proses komunikasi yang mengamati komponen-komponen utamanya. Jadi ada aktornya, ada pendengarnya, ada pesannya, dan lain-lain. Nah, komunikasi juga komunikasi antar pribadi, maksud saya, menurut De Vito itu bisa didefinisikan juga berdasarkan hubungan diadik seseorang yang disebut dengan relational diadik. Artinya di situ adalah komunikasi yang berlangsung di antara dua orang yang memiliki hubungan yang jelas. Yang namanya itu diadik ya, ada hubungan yang jelas, entah hubungan antara suami dengan istri, ini kan jelas nih hubungannya, ada ikatan suami istri, atau ada hubungan antara ibu dan anak, ayah dan anak, dosen dan mahasiswa gitu kan, atau dosen dengan dosen, mahasiswa dengan mahasiswa. Ini kan ada hubungan diadik, hubungan yang jelas seperti apa. Nah, ini bisa dikatakan komunikasi antar pribadi. Bisa juga komunikasi antar pribadi itu didefinisikan berdasarkan hubungan pengembangan, atau kan berdasarkan perkembangan hubungan developmental ya. Developmental berarti di sini dalam komunikasi antar pribadi itu kita bisa melihat ada akhir dari perkembangan komunikasi, entah itu yang bersifat tak pribadi, yang tadinya mungkin tidak kenal, kemudian menjadi hubungan yang pribadi, hubungan intim, misalnya menjadi teman, menjadi sahabat. Artinya bahwa dalam komunikasi antar pribadi itu ada perkembangan hubungan yang bisa dilakukan oleh seseorang dengan orang lain, atau pertumbuhan proses hubungan gitu ya, yang nanti akan kita bahas di pertemuan lain. Ada yang namanya tangga-tangga komunikasi dalam komunikasi antar pribadi, yang tadinya kita tidak kenal dengan seseorang, kemudian kita berkenalan, bisa menjadi kenal, kemudian setelah kenal kita menjadi teman. Saat menjadi teman, sering berhubungan, sering curhat, sering berbagi informasi, kita bisa menjadi seorang sahabat. Nah, atau nanti sampai pada jenjang hubungan yang lebih intim, yang dari teman tidak kenal bisa menjadi suami istri. Nah, disinilah nanti yang akan saya bahas di pertemuan yang selanjutnya, bisa jadi dalam diskusi kelompok ya, yang nanti akan
saya bagikan juga. Jadi ada satu kelompok yang akan membahas tentang tangga-tangga ataupun tahapan-tahapan komunikasi antar pribadi. Baik, setelah kita berbicara tentang definisi komunikasi antar pribadi, kita juga perlu mengetahui beberapa faktor dalam komunikasi antar pribadi. Artinya, faktor apa saja sih yang menyebabkan kemudian kita bisa atau harus melakukan komunikasi antar pribadi? Apa saja faktornya? Apakah faktor kekeluargaan, faktor pertemanan, atau apa? Nah, kita lihat. Jadi, dalam komunikasi antar pribadi, ketika kita ingin berkomunikasi dengan orang lain, entah itu dengan siapapun, orang yang kita temui atau orang yang sedang di dekat kita, itu ada beberapa faktor. Yang pertama, bisa karena faktor psikologis. Nah, faktor psikologis ini seperti apa? Ya, berarti faktor psikologis adalah satu faktor yang ada ikatan diri kita dengan orang tersebut, entah tadi ikatannya afeksi, hati gitu ya, atau ikatan kognisi kita, karena kita sama-sama ada dalam satu pemikiran atau ada satu pemahaman gitu. Tapi ikatan psikologis ini satu contohnya, saya akan langsung berikan contohnya saja biar kalian lebih gampang memahami ya, karena kadang-kadang kalau dijelaskan panjang lebar kalau tidak dengan contoh agak susah. Misalnya hubungan psikologis itu hubungan antara dosen dengan mahasiswa. Nah, karena ada faktor psikologis antara dosen dengan mahasiswa, ada yang memang sebagai pemberi informasi, ada yang sebagai penerima informasi, maka dosen dan mahasiswa itu cenderung akan melakukan komunikasi antar pribadi. Ya, meski kalau di kelas itu tidak selalu bisa berkomunikasi antar pribadi ya, tetapi ketika kalian sudah merasa dekat dengan seorang dosen yang pernah mengajar kalian gitu, atau kalian anggap juga bahwa dosen tersebut nyaman untuk diajak berkomunikasi, nah itu kalian cenderung untuk melakukan komunikasi kepada dosen tersebut, entah yang berkaitan dengan masalah-masalah individu, berkaitan dengan masalah perkuliahan, ataupun mungkin yang banyak dilakukan mahasiswa itu yang berkaitan dengan nilai ya. Kalau sudah ada masalah nilai saja, misalnya nilainya telat, nilainya nggak keluar, nah itu mahasiswa cenderung melakukan komunikasi dengan dosen tersebut. Nah, ini artinya karena ada faktor psikologis, ada kedekatan psikologi antara dosen dan mahasiswa tersebut. Kemudian yang kedua itu ada faktor pengetahuan. Artinya di sini faktor pengetahuan ini pengetahuan yang dimiliki seseorang terhadap orang lain. Jadi kalian mengetahui tentang seseorang, katakanlah si A gitu ya. Nah, ini kalau kalian sudah tahu orang tersebut, sudah kenal baik, itu kalian akan cenderung melakukan komunikasi dengan orang tersebut. Atau pengetahuan di sini bisa juga diartikan kalian itu memiliki pengetahuan yang sama. Artinya gini, antara kalian dengan teman kalian si A itu, pengetahuan kalian sama-sama mengetahui tentang, misal tentang mata kuliah komunikasi antar pribadi yang membahas tentang pengertian hakikat komunikasi antar pribadi. Nah, ketika kalian sama-sama mengetahui, apalagi pada dalam satu forum misalnya, entah dalam kelas ataupun dalam daring di Zoom gitu ya, kalian bisa melakukan komunikasi dengan teman kalian tersebut. Karena tadi pengetahuan kalian sama, dan orang yang memiliki pengetahuan yang sama itu cenderung bisa lebih nyambung komunikasinya. Jadi ngobrolnya itu lebih nyambung, lebih enak gitu. Karena akan ada feedback yang sama. Kan kalau kalian komunikasi dengan orang misalnya tentang satu topik tertentu gitu lah, katakanlah sekarang ini
kalian ngobrol dengan orang tentang virus COVID-19. Nah, ternyata orang yang kalian ajak berbicara itu tidak paham apa sih sebenarnya virus COVID-19 itu gitu ya, seberapa bahayanya. Sedangkan kalian ingin mendiskusikan tentang itu, ya nggak akan nyambung. Gimana mau nyambung, kalian yang ngomongnya nanti ke selatan, dia ngomongnya ke barat gitu kan. Nah, makanya kalau kalian ingin berdiskusi tentang suatu hal yang perlu memang kalian diskusikan, kalian pahami lebih lanjut gitu kan dari orang lain, ya kalian ajaklah orang yang memang kalian yakin orang tersebut mengetahui topik tersebut. Jadi orang tersebut pengetahuannya juga sama seperti kalian gitu. Nah, kalau orang yang sudah memiliki pengetahuan yang sama, nanti komunikasinya juga biasanya akan cenderung seimbang. Tidak ada yang terlalu dominan. Kalau si A ini tahu, si B-nya nggak tahu, ya nanti justru akan terlalu didominasi oleh orang yang tahu tadi. Karena kalau orang yang tidak tahu, apa yang mau dia sampaikan gitu kan, dia cenderungnya nanti hanya akan menjadi pendengar yang baik, mendengarkan apa yang kalian katakan. Nah, jadi ini sebuah faktor juga yang perlu kalian pahami, bahwa ada faktor-faktor yang kemudian bisa menentukan kita akan melakukan komunikasi antar pribadi atau tidak dengan orang lain. Saya yakin kalau misal kalian bertemu dengan satu orang di jalan, kemudian biasanya gini, atau katakanlah di bis deh ya, di bis nih, kalian melakukan perjalanan dari Jakarta ke Bandung, naik bis, satu tempat duduk dengan orang di sebelah kalian, itu biasanya kita akan memulai percakapan itu mungkin dengan basa-basi, misalnya mau ke Bandung juga ya. Nah, kalau orang di sebelah kita itu akan ada sautan, oh iya saya mau ke Bandung, oh iya sama. Nah, ketika ada feedback, nyambung gitu ya, ada respon, biasanya kita akan melanjutkan kembali. Bandungnya di mana? Nanya lagi kan? Oh, saya Bandungnya di Dago, karena ternyata dia mahasiswa Unpad misalnya. Atau, oh saya di Jatinangor. Oh iya, sama. Nah, kalau ternyata dia memiliki kesamaan, oh iya sama, saya juga mau ke Jatinangor karena saya juga kuliah di Unpad misal. Nah, di sini sudah ada titik kesamaan lagi nih. Oh, sama-sama mau ke Bandung, sama-sama masuk Unpad. Biasanya ketika kita sudah memiliki 1-2 kesamaan saja, ini rasa ingin melanjutkan komunikasi kita itu ada. Kita bertambah lagi nih, ingin melanjutkan komunikasi kita. Nanti dengan melanjutkan pertanyaan, oh iya, kamu di Unpad juga, fakultas apa? Semester berapa? Gitu kan. Nah, nanti kalau sudah nyambung, berlanjut, kamu dari mana? Nah, mulai nanya tuh. Mulai nanya asalnya dari mana, daerah mana gitu kan. Nah, akhirnya nanti nggak kerasa, tiba-tiba sudah sampai Jatinangor saja gitu kan ya. Bisnya sudah sampai terminal mana itu, Lewi Panjang misalnya, kalau kalian naik bisnya ke Lewi Panjang. Ini tadi karena ada kesamaan. Tapi coba kalau misalnya ketika kalian menyapa orang lain tadi itu sudah tidak ada kesamaan, biasanya nanti komunikasinya itu menjadi stagnan, terstop dengan sendirinya. Kalian nanya, kamu mau kemana? Saya mau ke Bandung. Bandungnya di mana? Cimahi gitu. Oh, sudah berbeda tuh. Ya mungkin saya nanya lagi, kamu aslinya orang Cimahi ya? Atau kamu ngapain ke Cimahi? Terus dia menjelaskannya yang berbeda lagi dengan apa yang ingin kalian lakukan. Ternyata misal dia bukan anak mahasiswa, dia itu orang bekerja gitu apa-apa. Dan yang mungkin informasi yang dia sampaikan itu tidak menarik bagi kalian karena tidak ada kesamaan. Nah, ini cenderungnya gitu. Oh, paling juga kalian akan jawab, oh iya. Oh iya. Jadi hanya memang benar-benar terlihat basa-basinya gitu kan, jangan tidak sampai menyapa orang saja gitu. Tapi nanti komunikasinya ya tidak akan berlanjut lama karena tidak ada kesamaan. Berbeda halnya dengan orang yang memang memiliki kesamaan dengan orang lain, itu komunikasinya akan langsung mengalir, akan langsung
terus sampai tidak terasa sudah sampai di tujuan. Nah, seperti sekarang juga kan saya sudah panjang lebar tadi bercerita menjelaskan tentang pengertian komunikasi, dari mulai mereview apa saja yang ada dalam proses komunikasi, apa saja bentuk komunikasi, kemudian saya sudah menjelaskan juga beberapa definisi komunikasi antar pribadi sampai ke faktor-faktor. Ya nggak terasa juga waktu saya untuk menyampaikan ini sudah cukup, karena saya tadi dari awal saya sudah menyampaikan saya hanya akan menyampaikan dasar-dasarnya saja. Yang ini nanti dasar-dasarnya bisa kita kembangkan di dalam diskusi. Jadi saya ingin keaktifan kalian bisa memberikan feedback terhadap stimulus yang saya sampaikan kali ini, dan nanti di materi-materi berikutnya sesuai dengan silabus yang sudah kalian bagikan, kalian bisa mengembangkannya lebih banyak lagi sesuai dengan topik-topik yang kalian dapatkan. Saya pikir itu yang saya sampaikan saat ini. Mudah-mudahan nanti di topik-topik yang lainnya, materi-materi yang lainnya juga saya akan bisa menjelaskan kembali apa-apa yang sudah kalian diskusikan, dari apa-apa yang sudah kalian hasilkan. Semoga bermanfaat, bisa dipahami dan bisa dijadikan bahan diskusi kita di perkuliahan yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat kuliah, optimis, yakin bahwa di masa pandemi kalian tetap bisa berkuliah efektif sampai target dan bisa menjadi sarjana yang berprestasi. Salam komunikasi.